Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang berjawab tapi jawabannya kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahu Akbar. Cocok dari FPI semua. Ya, perkenalkan nama saya Widya Satria Negara. Kok berci gitu? Nama saya Widya Satria Negara. Mau ya, selamat datang buat teman-teman mahasiswa di sini, mahasiswa baru. Kebetulan saya alumni Fakultas Bahasa dan Seni FBS dari Sastra Inggris. Ada yang Sastra Inggris? Oke, biasa boleh. Kebetulan saya juga kuliah di dua universitas yang berbeda. Jadi dulu saya kuliah pertama di Universitas Jaya Badra, jurusan ekonomi, kemudian saya masuk Fakultas Bahasa dan Seni, lulusan Sastra Inggris. Keduanya saya selesaikan dengan predikat nyaris. Jadi yang pertama saya SE itu saya selesaikan dengan predikat nyaris cum laude. Karena IPK saya 3,49, jadi kurang 0,02 lagi itu sudah cum laude. Kemudian saya kuliah di FBS ini, saya predikat saya adalah nyaris DO. Karena saya selesai sampai dapat SS ya, itu hampir 7 tahun. Jadi teman-teman saya sudah jadi dosen, saya tetap jadi mahasiswa. Ya, alhamdulillah sekali, karena itu memang keadaan ya. Waktu saya lulus kuliah sarjana ekonomi, saya langsung kerja. Kemudian agak, ya biasalah kalau sudah tahu cari uang itu biasanya agak sulit untuk belajar lagi. Tapi jangan takut, teman-teman yang di sini, saya ingin memotivasi aja teman-teman. Memotivasi teman-teman aja. Motivasi teman-teman biar walaupun kuliah Anda lama gitu ya, walaupun kuliah Anda lama, it's okay. Dunia tetap terbuka. Oh boy. Dan alhamdulillah sekali saya juga sekarang jadi pelayan masyarakat. Kebetulan saya jadi PNS di pemerintah kota Jakarta. Biasa orangnya. Kebetulan sudah beberapa tahun ini, dan yang saya senang dengan Jogja itu terkenal dengan cewek-ceweknya, terutama dilihat dari mana dia berasal. Contohnya cewek dari Bantul. Ada yang dari Bantul di sini? Bantul ya. Itu tipenya yaitu macan tutul, manis cantik turunan Bantul. Macan tutul. Itu kan dari Bantul. Tapi yang paling kalau ingin cari istri soleha, carilah istri yang berasal dari Gunung Kidul. Sesuai dengan slogannya, Gunung Kidul handayani, handal dalam melayani. Handal dalam melayani. Jadi istri soleha. Tapi juga bisa cari yang mungkin yang agak gaul itu di Kulon Progo. Kulon Progo itu binangun, bisa bikin anu bangun. Maksudnya semangatnya. Kebetulan saya orang Sleman dan saya sangat senang dengan cewek dari Sleman ya, karena Sleman itu sesuai dengan slogannya Sleman sebada, senang membuka bagian dada. Itulah mengapa istri saya orang Sleman. Tapi tepuk tangan dulu buat stand up UNY. Ini cara kami dari stand up UNY untuk menyambut teman-teman baru yang ada di sini. Karena apa? Open mic, stand up comedy itu adalah salah satu bentuk dari demokrasi. Bentuk dari demokrasi. Kenapa? Karena daripada kita demo, lebih baik kita stand up comedy di sini mengkritisi
pemerintah kritisi kampus dengan cara komedi, karena tidak ada yang tersakiti di sini. Semuanya hahaha di sini. Hahaha. Kenapa gitu ya? Dan saya ingin mengkritisi birokrasi. Saya seorang birokrat, tetapi saya ingin merubah birokrasi itu bisa biar lebih baik lagi. Kenapa? Birokrasi di Indonesia itu bosok, bobrok, berdebat, apalagi buat terbang. Birokrasi di Indonesia itu sangat-sangat bobrok sekali. Kalau di tetangga kita ya, Malaysia, di negara tetangga kita Malaysia, birokrasi itu kalau buat KTP itu cuma 1 jam dan di tempat yang sama, 1 jam jadi. Kalau di Indonesia ada yang udah eKTP di sini? Saya buat eKTP dari Juli, baru saya kemarin, baru disampaikan kemarin. Mungkin dari yang Juli, teman-teman saya juga masih banyak yang belum dapat KTP. Ini kan bobrok sekali. Apalagi birokrasi yang ada di kampus. Kalau Anda melihat, birokrasi di kampus itu sangat bobrok juga. UNY, kenapa UNY kok buat hotel di tengah kampus? Ada yang tahu? Ini kan mesum sekali. Pervert ini. Rektornya pasti orang pervert. Sopo rektor ini. Buat hotel di tengah kampus. Coba bayangin. Mungkin kalau waktu kuliah gitu ya, dosennya gitu. Baiklah, kuliah sudah kita selesai ya. Teman-teman yang mahasiswa yang mungkin yang pacaran bisa nanti setelah ini bisa mampir di hotel UNY gitu. Bisa kamar gitu ya. Tapi ngapain gitu buat hotel UNY? Bukan buat mahasiswa. Tarifnya tuh mahal. Berapa mas tarifnya? Yang biasa di hotel 300-an ya? 300-an. Harusnya kalau buat hotel di tengah kampus itu yang 50 ribuan. Jadi teman-teman nggak perlu jauh-jauh ke Kaliurang, di situ aja bisa. Jadi harga mahasiswa. Tapi yang unik lagi, buat hotel di depannya masjid. Ini kan perfect lagi gitu ya. Jadi lebih baik gitu ya. Hotel UNY itu memang depannya masjid ya, bagus lah. Jadi kalau teman-teman yang berdua-duaan pacaran gitu ya, masuk hotel gitu, udah mau buka baju gitu ya, dengar azan maghrib gitu. Nggak jadi. Tunggu dulu deh ya. Mau buka baju lagi, mau buka celana nggak jadi. Kenapa? Karena ada isya gitu ya. Jadi hotel UNY itu termasuk hotel yang syariah. Hotel syariah. Tapi ngapain juga ke hotel ya? Itu teman-teman yang pacaran pasti senang di kamar kosnya sendiri-sendiri ya. Tersindir aja. Kebetulan saya sudah menikah, jadi saya tidak mau yang namanya apa itu namanya zina gitu. Walau tak keburuk zina. Janganlah kamu apa mendekati zina ya. Mendekati zina, jangan. Apalagi kalau temannya namanya zina gitu ya. Jangan dekat sama zina. Dan lebih bobrok lagi, birokrasi. Kalau Anda lihat, Anda mengalami, saya juga mengalami. Jalanan di depan UNY itu busuk sekali, bobrok sekali. Padahal kampusnya baru ya, bangunannya baru, tapi jalanannya busuk gitu ya. Kalau kita harus mengatakan ini, ya. Mungkin kalau Pak Rektor bisa dengar hari ini ada streamingnya ya mas ya, streaming ya. Mungkin Pak Rektor mungkin bisa mendengar gitu ya. Mungkin kalau kemarin kita sudah buat stand up UNY ini edisi dosen dan dosen-dosen UNY ternyata koplak gitu. Koplak bener, lucu-lucu bener. Mungkin kalau Pak Rektor itu nanti berkenan bisa kita hadirkan di sini untuk beropen mic. Jadi beliau akan berpikir bahwa mengelola kampus itu lebih gampang daripada membuat teman-teman tertawa di sini. Ya kan? Jadi sulit untuk membuat teman-teman tertawa gitu. Dan juga setelah saya tanya kepada Pak Rektor, kebetulan saya telepon sama Pak Rektor sendiri. Dia tomat kue.
Sore ada direktur. Terus dia jawab gitu ya. Ya biasa wedak. Dia jawab begitu. Kenapa sih? Oh, UND mau bangun apa namanya hotel, bangun gedung baru. Kita maunya ini, kata beliau gitu ya. Kita maunya ini kampus sebelah. Kampus sebelah, ya. Inisialnya UGM. Ada yang dari UGM? UGM. Saya juga UGM. Universitas Kuliah Pengetan. UGM, mau menyanyi UGM. Saya bilang aja, Pak, kalau menyanyi UGM gampang caranya. Gak usah bangun gedung tinggi-tinggi baru. Ya. Ganti saja nama UNY. UGM itu artinya apa? Universitas Gajah Mada. Ganti UNY, Universitas Hayam Buruk. Nanti pasti takut. Ya. Raja sama Patih kan menang rajanya. Ya. Dan di UGM, ya, saya tahu terkenal dengan namanya kampus biru. Kampus biru. Kampus biru tapi lembah hitam. Itu benar. Waktu saya kuliah dulu, itu banyak orang pacaran di situ, orang mesut di situ. Di lembah UGM. Di lembah UGM. Saya sih nggak ngelakuin itu. Saya cuma nonton gitu. Hobi saya ngintipin orang pacaran gitu. Orang pacaran di situ dan orangnya lucu-lucu gitu. Kebetulan saya deketin ada dua mahasiswa dan mahasiswi. Saya deketin, curi-curi denger gitu ya. Dia pertama pegang-pegangan tangan. Tahu-tahu dia paku-pakuan gitu. Wis, ini gila nih. Wah tepat. Saya dengerin. Kemudian cowoknya bilang jawabnya, Dek, iya mas, Dek, iya mas, Dek, asli tak apa gue? Dek, kok, iya mas, kamu kuliahnya jurusan tata boga ya? Kok tahu mas? Baju kamu baunya bumbu-bumbu dapur. Terus ceweknya nggak kalah, mas kuliah di teknik mesin. Kok tahu deh? Ini dobraknya naik turun. Terus saya buntuti, akhirnya dia masuk kamar kos berdua. Saya buntuti, saya dengarkan dari luar. Karena saya orangnya kurius ya, jadi sangat pengen tahu. Ternyata berduaan itu nyanyinya gini. Jadi yang cowok itu, hari ini hari yang kutunggu, berduaan denganmu di kamar kosku setiap malam minggu. Ceweknya juga balas nyanyi. Kebetulan dia juga kuliah juga, satunya di pendidikan TK, pendidikan PAUD. Dia nyanyi pakai lagu anak-anak ya. Satu-satu kamu buka baju, dua-dua aku buka celana, tiga-tiga kita buka semuanya, 1, 2, 3 keluarga berencana.